Perkenalkan, nama saya Rilin Giri, NIM 1803030189, kelas Sosiologi D semester 6, reguler pagi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif. Baik, saya akan memulai yang pertama, yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang paling banyak digunakan dan metodologinya dalam ilmu sosial. Sayangnya, penelitian kualitatif hanya salah paham. Dalam pemaparan materi kali ini, saya menjelaskan kesalahpahaman seputar perusahaan penelitian kualitatif, mengapa peneliti perlu peduli saat menggunakan penelitian kualitatif, ciri-ciri penelitian kualitatif, dan meninjau paradigma dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, mengapa kita perlu peduli tentang riset kualitatif? Penelitian yang terutama atau eksklusif menggunakan non-numerik data adalah salah satu jenis penelitian dan metodologi yang paling umum digunakan di ilmu sosial. Sayangnya, penelitian kualitatif sering disalahpahami. Hal ini sering dianggap mudah untuk dilakukan, sehingga siapa saja dapat untuk melakukannya. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai praktik yang digunakan untuk mempelajari berbagai hal individu dan organisasi dan alasan mereka berpendapat, bermotivasi, keyakinan dalam pengaturan alam mereka. Ini melibatkan pengamat atau peneliti yang kedudukan di lapangan yang mengubah dunia menjadi rangkaian perwakilan sensasi seperti catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman, dan memo. Banyak peneliti yang menggunakan penelitian kualitatif untuk tujuan eksplorasi, sementara yang lain menggunakannya untuk pendekatan pengujian teori atau sementara saja. Penelitian kualitatif adalah payung luas dari metodologi penelitian yang mencakup teori dasar. Riset kualitatif seringkali identik dengan penelitian studi kasus, karena studi kasus terutama menggunakan data kualitatif atau juga tidak selalu menggunakan data kualitatif. Standar mutu atau kriteria evaluasi penelitian kualitatif terdiri dari yang pertama, credibility, yaitu seorang peneliti dalam memberikan keyakinan pada temuannya. Yang kedua, transferability, atau hasil yang lebih banyak masuk akal ketika diangkut ke konteks yang sangat mirip. Yang ketiga, ketergantungan atau kesalahan yang telah terjadi karena mengandalkan teknik manual yang berubah sejak 50 tahun lalu. Ini adalah persepsi yang salah. Penelitian kualitatif menantang untuk dilaksanakan dan dipertahankan. Ia perlu mengikuti prinsip dan asumsi tertentu yang diterima secara umum dan bisa merangkul kemajuan terbaru dalam teknologi komputasi seperti inframerah, terfokus laser. Penelitian kualitatif dapat dengan kuat menyentuh inti masalah sosial, keyakinan, atau nilai jika pengguna terlatih dalam menggunakan laser inframerah. Seperti yang dibahas dalam buku ini, penelitian kualitatif adalah metodologi yang menantang digunakan dan itu layak mendapat rasa hormat daripada sarjana dari latar belakang epistemologis apapun, dari positivis, interpretivis, dan simulasi, sehingga tinggi untuk mempublikasikan penelitian kualitatif tersebut. Kami juga berpendapat bahwa penelitian kualitatif bila dilakukan secara optimal dan menggunakan pendekatan yang valid dapat mencapai tingkat ketelitian, kualitas, dan kepercayaan tinggi seperti semua metodologi lainnya, karena data dalam penelitian kualitatif didominasi oleh kata-kata atau dari tampilan catatan lapangan, percakapan, rekaman, dan memo sebagai lawan dari angka. Penelitian kualitatif sering menghadapi tekanan yang sangat besar untuk meyakinkan pembaca dan jurnal editor dan pengulas atau
penjaga gerbang, bahwa kesimpulan masuk akal dan dipertahankan. Penelitian kualitatif tidak menikmati hak istimewa atau tersembunyi di balik values atau koefisien statistik, seperti yang dilakukan peneliti kuantitatif. Yang mendasari masalahnya adalah bahwa ada sedikit atau tidak adanya konsensus di antara para sarjana kualitatif tentang seperti apa penelitian kualitatif berkualitas tinggi itu. Masalah lainnya adalah kualitatif itu penelitiannya diam-diam dalam banyak hal. Artinya, keputusan dan tindakan peneliti dalam pengumpulan dan analisis data seringkali tersembunyi bagi pihak luar. Seperti sebagian ulama berpendapat penelitian kualitatif menderita atau tidak ada plat cetak yang diterima. Ada paradigma yang sah dalam penelitian kualitatif yang dapat digunakan seorang, tetapi memang demikian tidak jelas bagi banyak peneliti kualitatif. Ini telah menghambat penerimaan yang lebih luas dan perusahaan penelitian kualitatif. Untuk mengatasi kritik yang sering salah tempat ini terdapat penelitian kualitatif untuk mendorong peneliti kualitatif untuk menyimpulkan pekerjaan mereka menggunakan apa yang oleh para sarjana tersebut valid pendekatan untuk pekerjaan kualitatif. Melakukan dengan mendemonstrasikan dan memperluas pengguna dari pendekatan tersebut. Salah satu metodologi yang valid untuk melakukan penelitian kualitatif. Pendekatan Gioia pada dasarnya adalah tentang pembentukan teori atau penemuan dan pencarian menghasilkan dan mengembangkan konsep dan teori baru. Dalam melakukannya, kami memanfaatkan diminimalkan dokumentasi yang tepat atau yang disediakan dan konfirmabilitas kesimpulan yang akhirnya konsisten dan didukung oleh data. Kami mengklasifikasikan penelitian ke dalam kontinum. Bangunan teori juga dikenal sebagai eksplorasi teori. Elaborasi teori mengacu pada pengguna data, kualitatif, dan metode untuk mencari konfirmasi dari hubungan antara variabel atau proses atau mekanisme realitas sosial. Dalam konteks penelitian kualitatif, teori biasanya mengacu pada model konseptual atau karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tanda besar yang mencangkup berbagai aliran pemikiran. Ada kesempatan umum bahwa penelitian kualitatif paling banyak digunakan untuk menjawab mengapa dan bagaimana pertanyaan penelitian, tetapi tidak seberapa banyak atau sejauh mana pertanyaan tersebut. Kata Hawken juga sering digunakan dalam pertanyaan penelitian tentang penelitian kualitatif. Ini biasanya membutuhkan pertanyaan dan jawaban yang terbuka atau tertutup, misalnya ya atau tidak, skala ordinal atau metrik. Seorang peneliti terlatih dalam metode tertentu, odologi kata eksperimen laboratorium atau ekonometrik, dapat melihat dunia melalui sejauh mana lensa atau hanya tertarik untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan sejauh mana masalah tersebut. Demikian pula seorang sarjana yang terlatih dalam metodologi kualitatif mungkin melihat dunia dari lensa mengapa dan bagaimana, serta memahami jenis orientasi ini. Yang penting untuk menilai sebuah karya kualitatif berdasarkan karya tersebut. Penelitian kualitatif bersifat kontekstual, meskipun semua peneliti harus mempertimbangkan konteksnya. Ada konsensus umum bahwa konteks adalah raja dalam penelitian kualitatif. Ini artinya pertama mengidentifikasikan konteks baru atau segar yang berkontribusi untuk kami di bawah pendiri di suatu lapangan merupakan keberuntungan. Dengan demikian, penelitian kualitatif dapat menawarkan teori seperti
yang disebutkan sebelumnya. Ada berbagai jenis penelitian kualitatif. Jadi peneliti kualitatif akan menyelesaikan proses pengumpulan data agar sesuai dengan jenis penelitian yang diteliti. Sebagai contoh, bagi peneliti yang menggunakan etnografi, data primer berupa foto dan video dan wawancara. Bagi pengguna etnografi atau data primer berupa data tekstual berbasis internet. Demikian materi yang dapat saya paparkan dan saya ucapkan terima kasih.